Baiklah, saudara-saudari. Maka selanjutnya kita akan lanjut membahas tentang kebenaran Allah. Kita mengerti bahwa di antara jemaat Kristen, yaitu di antara sekelompok orang yang percaya kepada Tuhan. Namun kelompok orang ini sangat banyak. Orang-orang yang percaya Tuhan nantinya akan sangat banyak. Lalu bagaimana pengaturan pengelolaannya? Mungkin berbagai macam orang di dunia ini berbeda. Jadi di dalam kelompok, pertama-tama harus disampaikan bahwa Kristus adalah kepala laki-laki. Laki-laki adalah kepala perempuan. Allah adalah kepala Kristus. Artinya, jika laki-laki berdoa atau bernubuat, menudungi kepala berarti menghina Tuhan. Maksudnya, Saat saudara berdoa, tidak boleh memakai apa-apa. tidak boleh memakai topi. Juga tidak boleh memakai tudung untuk menutupi kepala. Tetapi bagaimana saat saudari berdoa? Di sini dikatakan saat wanita berdoa atau bernubuat. Harus menudungi kepala. Jika tidak menudungi kepala, maka mempermalukan Tuhan. Artinya, pria berdoa berkepala tertutup. Maka itu mempermalukan Tuhan Kristus. Saudari berdoa. Jika tidak menudungi kepala, Itu juga mempermalukan Tuhan. Maka dimengerti bahwa saudara tidak akan memakai tudung saat berdoa. Juga tidak akan memakai topi. Sedangkan saudari saat berdoa, harus memakai topi, harus menudungi kepala, dan sebagai saudari harus memanjangkan rambut. Rambut panjang atau rambut pendek, di sini dikatakan jika wanita tidak menudungi kepala, maka harus memotong rambutnya. maka, Para saudari mengerti harus memelihara rambut. Memelihara rambut panjang, karena inilah ajaran Alkitab. Sedangkan laki-laki tidak boleh berambut panjang. Artinya berambut pendek. Sebagai saudari harus berambut panjang. Karena alasan apa? Seperti kata Alkitab, itu karena para malaikat. Karena para malaikat, maka wanita memiliki tanda ketaatan di kepalanya. Inilah pengaturan pengelolaan yang Bapa katakan. dengan begini kita di tempat ini tidak perlu berdebat apakah saudara boleh berambut panjang. Sama sekali tidak boleh. Kecuali saat kita dulu belum mengenal Tuhan. Kita semua berambut panjang. Sebagai, mungkin akan berambut panjang. Tapi sekarang kita berambut pendek. Inilah yang berlaku sebagai saudara. Lalu apakah saudari boleh berambut pendek? Seharusnya tidak boleh. Harus berambut panjang. Karena Alkitab berkata rambut panjang adalah kehormatan wanita. Memelihara rambut panjang menunjukkan adanya tanda ketaatan pada otoritas di atas kepala. Lalu ketika kita berkumpul. Berkumpul untuk perjamuan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Saat merayakan perjamuan Tuhan, kita harus melakukan ini. Yaitu pada malam Tuhan Kristus menyerahkan nyawanya. Saat dia akan menyerahkan nyawanya. Pada malam dia menetapkan perjanjian baru. Dia mengambil roti. Yaitu pada malam dia dikhianati. Dia mengambil roti. Mengambil roti tidak beragi dan berkata kepada murid-murid, "Ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kalian. Ambil dan makanlah. Setiap kali kalian memakannya, kalian harus melakukan ini untuk mengenang aku." Lalu setelah perjamuan, Tuhan juga mengambil cawan. Kawan ini berisi sorry buah angga. Lalu Tuhan berkata kawan ini adalah perjanjian baru old darahku. Darah ini dicurahkan bagi kalian. Untuk pengampunan dosa. Kalian semua bagikan dan minumlah. Setiap kali kalian meminumnya, kalian harus melakukan ini untuk mengenang aku. Dengan demikian, setiap kali Paskah, kita harus menjadikan roti tak beragi dan sorry buah angga. Untuk mengenang Tuhan. Sampai Tuhan datang. Tahun lalu kita melakukannya dengan sangat baik. Tahun lalu kita menyanyikan. Seseorang menyanyikan lagu untuk memperingati pengorbanan Tuhan. Dan juga menjadikan jas angga. Juga mengedarkan roti tak beragi. Jadi apa yang harus kita lakukan tahun ini? Lakukan hal yang sama juga. Ya, tahun ini bahkan lebih baik. Kita bertekad sebelum Paskah. Bisa menyelesaikan lagu ini, hal-hal ini sepenuhnya. Tapi Paskah tinggal sebulan lebih beberapa hari lagi. Sekitar 10 hari lebih. Karena Paskah tahun ini, Saudara Sibo sudah memeriksanya. Sepertinya tanggal 2 April adalah Paskah. Maka pada saat itu kita akan bersama-sama memperingati pengorbanan Tuhan. Tahun lalu hanya Saudara Sibo sendiri yang menerima roti tak beragi dan jus anggur. Tahun ini, sebagian besar saudara-saudari seharusnya sudah menerima Roh Kudus. Saudara-saudari bisa berdoa sendiri. Kalau sudah menerima, bisa menerima roti tak beragi dan jus anggur. Mengapa melakukan ini? Roti tak beragi melambangkan tubuh Tuhan. Jus anggur melambangkan darah perjanjian Tuhan. Juga darah kehidupan. Kita melakukan ini, yaitu kita semua yang percaya kepada Tuhan, adalah demi darah Tuhan, demi tubuh Tuhan, demi darah Tuhan, yaitu memakan daging Tuhan, meminum darah Tuhan, artinya, memperingati Tuhan menyerahkan tubuhnya bagi kita, juga memperingati Tuhan menggunakan darahnya untuk mengadakan perjanjian bagi kita, membiarkan kita memperoleh kehidupan. Kita melakukan ini untuk memperingati Tuhan. Tapi di sini juga dikatakan harus memeriksa diri sendiri. Baru bisa memastikan apakah boleh makan roti tak beragi atau jus anggur. Karena dulu saudara-saudara di Korintus
Mereka tidak terlalu takut akan Tuhan. Dan tidak tahu bahwa roti tak beragi adalah tubuh Tuhan, melambangkan tubuh Tuhan. Jus anggur melambangkan Tuhan mencurahkan darahnya. Mereka tidak sepenuhnya mengerti, lalu sembarangan mengambil dan memakannya. Maka di sini dikatakan, ada banyak orang karenanya menjadi sakit dan lemah. Juga ada banyak orang karenanya meninggal. Maka kita periksa dulu. Kita mengerti. Roti tak beragi melambangkan tubuh Tuhan. Jus anggur melambangkan darah yang Tuhan curahkan bagi kita. Dan diri sendiri juga sudah dibaptis. Tahun lalu sudah dibaptis. Dan di dalam roh, kehidupan juga dianggap sudah berubah. Sudah mengakui diri sendiri sebagai roh ciptaan baru. Maka boleh menerimanya. Dan harus bersama-sama melakukan bagi Bapa. Bersama-sama. Bersama-sama. Bersama-sama memperingati pengorbanan Tuhan. Maka tahun ini biarlah Bapa menjaga kita. Jadi bagaimana tahu apakah diri sendiri sudah menerima? Jika sebagai saudara, dalam mimpi menggendong bayi. Atau saudari dalam mimpi. Karena mendengar kebenaran yang disampaikan saudara Sibo. Dalam mimpi melihat diri sendiri hamil. Tentu saja. Atau ada semacam wahyu dari Bapa. Atau diri sendiri sudah berusaha melakukan pekerjaan penyucian. Maka saudara Sibo berpendapat seharusnya sudah boleh. Tapi setiap orang harus berdoa untuk urusannya sendiri baru memastikannya. Kemuliaan bagi Bapa. Amin.